Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kalian catat tentang sifat-sifat bentuk pangkat. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas contoh soalnya. Langsung saja ke yang pertama. Di sini ada nomor 1, A pangkat 2 dikali dengan A pangkat 3. Masih ingat dengan sifatnya kemarin? Ibu tuliskan dulu. Kemarin sudah kalian tuliskan A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu adalah A pangkat M ditambah N. Ya, ini yang kalian ingat-ingat. Baru ke contoh soalnya ini. Berarti sama saja dengan A, karena dia pangkat 2, jadi pangkat 2 ditambah dengan 3, karena dikali dengan A pangkat 3. Jadi hasilnya adalah A pangkat 5. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Di sini ada 8A pangkat 2 dikali 6A pangkat 5. Kita menggunakan sifat yang ini lagi. Jadi bisa ditulis 8 dikali 6 baru dikali A pangkatnya kita tuliskan. Seperti ini. Ya. 8 kali 6 adalah 48. A-nya pangkat 7 karena 2 ditambah 5. Seperti itu. Jadi hasilnya 48 A pangkat 7. Paham ya? Sekarang kita ke nomor 2. Di sini ada A pangkat 7 per A pangkat 5. Nah, kita ingat-ingat lagi sifat yang kemarin. Sifatnya adalah A pangkat M dibagi A per A pangkat N itu akan menjadi A pangkat M dikurangi N. Ini adalah sifatnya. Nah, kalau sudah kita menuju ke yang nomor 2. Berarti ini sama saja dengan ini dan yang di bawah sama saja dengan ini. Jadi bisa dituliskan A itu nanti 7 karena di sini dikurangi, jadi dikurangi pangkat N-nya adalah di sini 5. Jadi 7 dikurangi 5. Hasilnya adalah A pangkat 2 karena 7 dikurangi 5 adalah 2. Kita lanjutkan. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan juga sifat kedua, yaitu 1 per A pangkat N itu adalah sama dengan A pangkat min N atau A pangkat negatif N. Ini sifat yang kedua. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal yang kedua ini. Jadi, A pangkat 2 kita tuliskan dulu. Nah, karena di sini adalah ini sama saja dengan kita tulis di sini dulu 1 per B pangkat 3 seperti ini ya. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk ini sama aja dengan kita tulis dulu B, karena di sini adalah negatif atau minus kita tulis dulu. Terus N-nya adalah negatif 3, kita tuliskan negatif 3 seperti itu. Jadi negatif bertemu dengan negatif nanti hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya B pangkat 3. Berarti di sini bisa kita tuliskan B ini menjadi B pangkat 3 seperti itu ya. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Ada B pangkat 2 dikalikan B pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, kita akan menggunakan sifat lagi yang sudah kalian catat kemarin, yaitu A pangkat M kemudian dipangkatkan N lagi.
Nah, ini nanti akan menjadi A pangkat M dikali N. Ini ya. Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke sini. Berarti bisa kita tuliskan B pangkat 2 dikali 3. Hasilnya adalah B pangkat 6 gitu. Yuk, kita lanjutkan lagi ke nomor 4. Nah, sekarang kita coba ke pangkat pecahan. Kemarin pangkat pecahan sifatnya adalah A M per N itu akan menjadi akar A pangkat M di sini N. Seperti itu ya. Nah, langsung saja ke nomor 4. Karena di sini M-nya 1 dan N-nya 2, bisa kita tuliskan menjadi A pangkat 1 karena M-nya di sini 1 dan 2-nya di sini. Nah, karena akar itu pasti 2, jadi ini bisa kita tuliskan akar pangkat A. Karena pangkat 1 itu adalah bilangan itu sendiri, jadi bisa kita tuliskan seperti ini saja gitu ya. Kita lanjutkan di sini. B karena M-nya pangkat 3, jadi di sini pangkat 3, N-nya 2, sini ditulis jadi akar B pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke soal kelima. Ya. Nah, sekarang ada soal A pangkat negatif 1 ditambah B per A pangkat negatif 2 ditambah B pangkat negatif 2. Kalau ada soal seperti ini, kalian bisa dilihat dulu ini koefisiennya. Karena di sini ada A, di sini ada A, sini B, B, kita jadikan satu dulu. Atau bisa kita uraikan menjadi seperti ini. A pangkat negatif 1 per A pangkat negatif 2 ditambah, karena di sini tambah operasinya, B per B pangkat negatif 2. Kita uraikan seperti ini dulu. Nah, kalau sudah nanti kita memakai sifat yang ini tadi. Ya, kita kembali ke sifat yang awal tadi. Jadi, sama saja dengan A, karena di sini pangkat 1 kita tuliskan. Nah, karena di sini A pangkat M per A pangkat N itu A pangkat M kurangi N, jadi ini sama saja dengan dikurangi. Di sini karena pangkat negatif 2, jadi dikurangi negatif 2. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada B. Karena di sini B saja, nggak ada pangkat, bisa kita tuliskan pangkat 1. Ya. Dikurangi karena di sini negatif 2, jadi negatif 2. Seperti itu. Kita lanjutkan. A pangkat negatif 1, negatif ketemu negatif, hasilnya positif 2, ditambah B 1, di sini juga negatif ketemu negatif, jadi positif 2. Seperti itu. Tinggal kita hitung saja pangkatnya. Negatif 1 tambah 2, hasilnya adalah 1, ditambah B 1 tambah 2, 3. Nah, A pangkat 1 itu adalah angka itu sendiri, jadi bisa kita tuliskan dengan A ditambah B pangkat 3. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke yang ini. Hampir sama dengan nomor 5, bedanya di sini nanti dipangkatkan 2 gitu. Langsung saja kita kelompokkan dulu yang A, B, B, dan C, C untuk lebih mudahnya. Jangan lupa kita kurung dulu karena ada pangkat 2-nya. Jadi A pangkat 3 per A pangkat 2. Karena di sini perkalian, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. B pangkat negatif 2 per B pangkat negatif 1, C pangkat 6 per C pangkat 2,
pangkat 2. Seperti itu ya. Kita gunakan sifat yang ini tadi yang sudah Ibu tuliskan. Sama seperti atasnya, jadi A pangkat negatif 3 dikurangi 2. Jangan lupa kurungnya tadi ya. Dikali B pangkat negatif 2 dikurangi dengan negatif 1. Dikali dengan C, karena di sini 6 dikurangi 2. Seperti itu ya. Jangan lupa masih dipangkatkan 2. Kemudian kita lanjutkan. 3 kurangi 2 adalah 1 dikali, jangan lupa kurungnya, B negatif 2 ditambah dengan 1 dikali dengan C pangkat 4, masih dipangkatkan 2. Kita jabarkan lagi, karena tadi pangkat 1 nggak perlu ditulis, jadi kita tulis A dikali B pangkat negatif 2 tambah 1, hasilnya negatif 1 dikali dengan C pangkat 4. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan sifat yang seperti ini. A pangkat M jika dipangkatkan N lagi menjadi A pangkat M kali N. Jadi ini kalau dipangkatkan 2, nanti hasilnya langsung saja ya. Kita tulis A pangkat 2 karena di sini 1. 1 kali 2 adalah 2. Dikali dengan B pangkat negatif 1. Kita tulis dulu saja. Dikali 2 dan C dikali 2 seperti ini. Jadi A pangkat 2 dikali B pangkat negatif 2 dikali C pangkat 8. Nah, masih ingat sifat yang ini tadi? A pangkat negatif N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N. Jadi, hasil akhirnya bisa kita tuliskan A pangkat 2 karena yang negatif itu yang punya B. Jadi C-nya kita tuliskan dulu. Nah, dan ini menjadi per di bawah. Jadi B di sini negatif jadi positif, jadi di sini juga jadi positif. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh ke nomor 7. Jika A sama dengan 3 dan B itu adalah 5, maka tentukan nilai dari ini yang sudah Ibu tuliskan ini. Nah, jika ada yang diketahui A-nya itu bernilai 3 dan B bernilai 5, maka langsung saja kita masukkan angka-angka yang diketahui itu. Jadi seperti ini. Karena A 3, berarti kita tuliskan saja atau kita gantikan A dengan 3 dan B dengan 5. Jadi 3 ditambah 5 per B-nya adalah 5 dikurangi 3. Pangkatnya adalah negatif 2. Gitu. Dikali dengan, mohon maaf, A-nya adalah 3 dikurangi 5 pangkat negatif 3 dibagi dengan 3 ditambah 5, pangkatnya juga negatif 3. Langsung saja kita hitung. Di sini 3 tambah 5 8 per 5 kurangi 3 adalah 2. Nanti kita pangkatkan negatif 2 dikali dengan 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. Pangkat negatif 3 seperti itu per 3 tambah 5 adalah 8, masih pangkat negatif 3. Seperti itu ya.
Nah, yuk. 8/2 sama saja dengan 8 bagi 2, yaitu 4. Masih pangkat seperti ini. Dikali dengan, nah, kita gunakan sifat yang tadi. Kita menggunakan yang A pangkat negatif N itu sama saja 1/A pangkat N. Yang tadi ya, kita pakai yang ini. Nah, jadi bisa kita jabarkan yang ini itu adalah ini. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Supaya jelas, Ibu jabarkan seperti ini dulu. Baru dikali dengan 1/8 pangkat negatif 3. Gini ya, Ibu jabarkan seperti ini. Ini nanti hasilnya sama dengan ini. Ini untuk memudahkan kalian dalam mengubah ini saja nanti. Sudah? Kalau sudah, ini juga kita ubah saja. Jadi 1/4 pangkat 2. Kita nggak usah pakai kurung. Dikali dengan, ini kita ubah. Jadi 1/2 pangkatnya jadi 3. Baru dikali dengan, ini kebalikannya ya. Jadi 8 pangkat 3. Seperti itu ya. Yuk kita tuliskan. Jadi 8 pangkat 3 per 4 pangkat 2 dikali dengan negatif 2 pangkat 3. Nah, kalian menjawab sampai di sini sudah cukup atau masih mau dijabarkan lagi juga nggak apa-apa. Kita coba jabarkan lagi. Kalau Ibu lebih suka dijabarkannya seperti ini. Karena 8 pangkat 3 jadi 8 kali 8 kali 8 per 4 pangkat 2 jadi 4 kali 4 dikali negatif 2 pangkat 3. Bisa kita langsung tulis saja, hasilnya adalah negatif 8. Nah, kalau jika sudah seperti ini, bisa kita sederhanakan lagi. Misal 8 dengan 4. 4-nya habis, 8-nya jadi tinggal 2. Ini juga sama. 8 dibagi negatif 8, hasilnya negatif 1. Nah, kita tuliskan di sini. Jadi 2 kali 2 dikali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 4. Seperti itu. Nah, contohnya cukup sampai sini terlebih dahulu. Nanti jika masih ada pertanyaan atau kesulitan, nanti bisa ditanyakan di WA grup atau Japri Ibu. Setelah ini nanti kalian coba kerjakan soal latihan yang akan Ibu berikan, Ibu kirimkan di WA ya nanti. Cukup sekian penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.